Perkenalkan, saya Wifa. Dalam beberapa menit ke depan akan berbagi informasi mengenai kesehatan terkini. Tentunya dalam Hermina Talk bertajuk TikTok. Tanya info kesehatan, tanya ahli kesehatan. Saat ini telah bergabung bersama saya Dokter Rumah Sakit Hermina Padang, yaitu Dokter Maya Permatasari. Halo Dokter Maya, apa kabar dok? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya dok. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan ya dok, mengenai campak. Nah, ini menurut Kemenkes ya dok, kasus campak di Indonesia itu melonjak 32 kali lipat. Dan khususnya di Sumbar ada 850 kasus positif campak yang ditemukan selama 2022. Jadi banyak banget ya. Iya dokter. Nah, sekarang apa sih dok campak itu? Oke, ya lagi banyak ya di rumah sakit Hermina kita pun untuk kasus campak ini juga lagi banyak. Di kita pun di rawatan juga lagi ada yang dirawat dengan campak. Iya. Nah, untuk sahabat-sahabat Hermina, apa sih itu campak? Nah, campak ini merupakan suatu penyakit yang angka penularannya juga cepat dan tinggi. Nah, dia itu disebabkan oleh virus, namanya virus paromyxovirus, yang penularannya itu bisa dari udara atau kita sebut namanya airborne. Nah, di mana masa inkubasinya itu pun ada di angka 7 sampai 18 hari untuk penularannya. Baik. Nah, kalau untuk bedanya campak sama cacar air itu apa sih dokter? Karena kan yang kita dengar ada yang bilang ada cacar air, ada campak. Nah, pasti sahabat Hermina mengira campak dan cacar air itu sama. Nah, apakah itu memang sama atau adakah perbedaannya dokter? Beda. Kalau untuk campak sama cacar air itu beda. Nah, tapi sebenarnya emang iya sih, kalau saya lihat, saya perhatikan, mungkin sahabat-sahabat Hermina pun datang ke dokter pasti bilangnya anak saya kena cacar air dok, padahal sebenarnya itu campak. Atau sebaliknya, anaknya campak dibilang cacar air. Nah, perbedaannya di mana sih? Perbedaannya ini sebenarnya kita bisa lihat perbedaannya dari penampilan atau dari gaya keluhannya, karena kan keluhan yang paling gampang kelihatan itu kan keluhan kulit nih. Nah, biasanya pada anak dengan campak itu keluhan yang akan muncul itu berupa ruam-ruam kemerahan. Nah, dari ruam-ruam kemerahan ini cuman berupa kayak kita alergi, terus ada merah-merah yang timbul-timbul. Nah, itu untuk campak. Nah, kalau untuk cacar air atau yang kita sebut varicella, penyebabnya juga virus, tapi beda virusnya sama campak tadi. Nah, untuk keluhannya ini akan muncul berupa bintil-bintil berisi cairan. Nah, itu cairannya itu bisa cairan bening, bisa ada isinya pus atau nanah. Nah, biasanya dia akan tersebar luas di permukaan tubuh gitu. Nah, kalau untuk keluhannya apakah sama apa enggak untuk keluhan penyerta itu sebenarnya sama. Karena kalau untuk campak sama varicella atau cacar air ini, keluhan pasien-pasien muncul itu bisa dengan demam, batuk pilek atau yang lainnya. Untuk keluhan sih sama ya, tapi kalau untuk perbedaan penampilannya itu berupa kulitnya itu pasti beda gitu. Berarti kalau untuk campak itu ruam-ruam ya dok, kemerahan ya dok, ruam-ruam kemerahan, bukan bintil-bintil gitu ya. Tapi kalau cacar air itu ada bintil-bintil kayak jerawat ya dok, tapi ada airnya atau gimana dok? Kalau sebenarnya sih mirip dengan jerawat, karena dia berupa cairan. Nanti dasarnya itu agak kemerahan, dan biasanya kalau yang cairannya itu udah meletus atau udah keluar itu berupa keropeng nanti tinggalnya gitu. Jadi bisa kalau perawatannya itu tidak bagus itu bisa berlubang meninggalkan bekas. Bisa berbekas ya. Nah, itu cacar air ya dok? Cacar air ya. Kemudian balik lagi ke campak nih dokter. Nah, kalau untuk gejala campak itu apa sih dokter? Kalau untuk gejala campak, sebenarnya sahabat-sahabat Hermina, untuk campak ini dia ada 3 stadium ya. Untuk stadium yang pertama itu namanya stadium prodromal. Nah, jadi untuk di stadium prodromal ini biasa tahap-tahap awal infeksi. Biasanya itu pasien akan datang dengan keluhan demam tinggi, ada batuk, ada pilek sama mata merah. Nah, sebenarnya untuk campak ini ada trias, namanya trias atau 3 gejala yang khas. Itu yang pertama itu ada batuk pilek, ada batuk, ada pilek sama mata merah. Nah, bisa itu barengan tuh datangnya. Nah, satu lagi dia ada gejala khas juga berupa koplik spot namanya di bagian rongga mulut bagian dalam. Nah, cuman sih kalau untuk orang tua atau sahabat-sahabat Hermina di rumah kan agak kesulitan nih untuk mendeteksinya, karena kan kita kurang ngeh atau kurang perhatian untuk kondisi mulut pada si anak gitu. Nah, jadi biasanya di tahapan awal pasien itu akan datang dengan keluhan demam-demam aja.
Nah biasanya setelah itu di hari keempat atau di hari kelima atau namanya stadium erupsi, nah itu baru muncul itu keluhan merahnya, yang ruam-ruam merah tadi baru muncul. Nah biasanya perjalanan munculnya itu dimulai dari belakang telinga, dari belakang telinga itu baru mulai ke bagian leher, bagian dada, bagian perut dan seterusnya gitu. Nah nanti setelah melewati fase-fase yang tadi baru ke fase penyembuhan. Nah untuk fase penyembuhan ini sih biasanya di hari ke-7, hari ke-8 atau di hari ke-10 tergantung sih gimana kondisi si anaknya. Nah nanti ruam-ruaman tersebut tadi dia akan mulai mencoklat atau mulai menghitam. Nah nanti dari mencoklat, menghitam sampai sembuh sendiri tanpa meninggalkan bekas gitu. Baik. Nah berarti gitu ya dok ya. Kalau untuk sahabat Hermina atau ibu-ibu yang memiliki anak misalnya terjadi pada anak nih dokter. Nah kalau untuk kita kan nggak tahu nih ini campak atau enggak ya. Nah itu gimana sih cara kita menentukan oh ini campak atau ini demam biasa selain dari gejala yang disebutkan tadi, atau penanganan pertamanya seperti apa? Oke, sebenarnya kalau untuk tahap awal atau prodromal tadi sih sebenarnya emang agak sulit ya kita bedain apakah ini campak atau ini demam biasa atau ini cacar air, itu agak sulit karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu biasanya keluarnya cuma demam, batuk pilek aja. Nah tapi kalau untuk pencegahan itu kita bisa kalau untuk demam itu kan ibu-ibu atau sahabat-sahabat di Hermina di rumah kan masih bisa memberikan parastamol. Nah jadi kita masih bisa mengobati si anak sesuai keluhannya. Kita kalau misalnya anak demam itu kita bisa bantu kompres air hangat atau bisa kita bantu dengan pemberian parastamol. Nah biasanya kalau misalnya dalam 1, 2, 3 hari itu tidak ada perbaikan, alangkah lebih bagus untuk menemui dokter atau fasilitas kesehatan di rumah supaya kita bisa bedain ini anaknya demam batuk pilek udah 3 hari, ini kita arahnya kemana gitu. Berarti gini ya dok, kalau seandainya ada anak di rumah yang demam itu boleh dikasih parastamol dulu boleh, ya, boleh. atau dikompres dulu. Kalau misalkan memang tidak hilang, itu boleh ke fasilitas kesehatan dokter ya, untuk konsultasi dengan dokter. Baik. Nah belakangan ini ya dok, itu kan banyaknya yang terkena campak itu adalah anak-anak ya dok. Nah apakah campak itu memang menjangkit anak-anak atau bisa menyerang dewasa juga dokter? Bisa, kalau untuk dewasa bisa. Di kita pun di Hermina sekitar 2-3 minggu lalu kita punya tuh pasien dewasa dengan campak. Nah jadi untuk campak ini dia nggak hanya menyerang anak-anak tapi juga bisa dewasa. Nah tapi kalau untuk angka kejadiannya emang dominan pada anak-anak atau lebih tinggi pada anak-anak dibandingkan dewasa. Nah tapi apakah keluhan atau gejalanya sama? Mirip, ruam-ruam kemerahannya sama juga, ada batuk, ada pilek juga, ada demam juga sama. Berarti bisa ya dok? Iya bisa. Semuanya bisa terkena campak ya. Oke baik. Kalau untuk pencegahannya gimana dokter? Nah apa yang kita lakukan agar kita tidak terkena campak? Kalau pencegahan sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Nah kalau untuk anak-anak sendiri ya beda nih sama dewasa. Kalau dewasa kenapa tadi nih nyambung dikit sama yang pertanyaan tadi, kenapa di dewasa sedikit? Karena dewasa ini untuk campaknya itu dia sudah dapat imunisasi campak di sebelum-sebelumnya atau di usia dia masih kecil. Nah sedangkan anak-anak itu pencegahannya yang dari imunisasi campak. Nah jadi pemerintah sendiri pun sudah menyiapkan, karena akan sebenarnya campak ini bukan kejadian yang 1 tahun ini atau 2 tahun belakangan, karena dia dari dulu udah lama sekali. Nah jadi pemerintah tuh udah mengantisipasi bagaimana sih sebenarnya cara menurunkan angka kejadian campaknya itu. Nah dengan cara pemberian imunisasi. Nah jadi harapannya peningkatan angka cangkupan imunisasi akan menurunkan angka kejadian campak ini. Nah walaupun kita bisa bilang nih kadang ada beberapa orang tua, dok anak saya udah saya imunisasi loh tapi kenapa masih kena campak. Nah prinsipnya yang namanya imunisasi itu kita hanya tidak mengobati, maksudnya kita tidak mengobati tapi kita mengantisipasi. Jadi jika suatu waktu si anak ini terkena campak, maka dia akan kena dengan keluhan yang ringan atau tidak mengalami komplikasi atau komplikasi yang lain pada si anak yang campak ini gitu. Jadi jatuhnya dalam kondisi ringan, tidak dalam kondisi berat gitu. Berarti itu pentingnya imunisasi ya sahabat Hermina. Iya. Jadi kalau kita imunisasi bukan berarti kita tidak bisa juga terkena campak ya dok. Cuman
jika kita terkena campak itu akan memberikan gejala yang lebih ringan dari orang yang tidak imunisasi. Begitu ya dok? Baik, ini terakhir nih dokter, apa sih tips-tips untuk sahabat Hermina agar terhindar dari campak? Oke, kalau tips banyak ya sebenarnya, karena prinsipnya campak ini dia penyebabnya virus, otomatis yang pertama kita tingkatkan adalah perlindungan dari diri kita sendiri dulu nih. Yang pertama itu imun. Nah, imun itu kan ada yang imunitas alami, ada yang dapat ya. Nah, untuk yang alami berarti kan dari dalam diri kita tuh, otomatis kita mesti makan makanan bergizi, menjaga pola tidur, menjaga pola olahraga. Itu kan untuk yang kita nih. Tapi kalau anak-anak tetap tuh asupan gizi, nutrisi dan lain-lainnya terpenuhi. Nah, satu lagi dengan pemberian imunisasi tadi untuk yang anak-anak. Nah, di mana imunisasi itu sebenarnya kita udah punya jadwalnya. Nah, biasanya diberikan pada usia 9 bulan dan selanjutnya akan diulangi sesuai jadwal yang ada gitu. Selain itu juga kalau misalnya nih itu kan untuk pencegahan supaya tidak terjadi campak atau tidak terkena campak. Tapi kalau misalnya udah terjadi, gimana sih dok tipsnya? Nah, kalau misalnya udah terjadi, udah kena campak nih di rumah, itu kita bisa mengisolasi pasien yang terkena campak karena tadi sifat penularannya kan cepat nih. Nah, jadi pasien-pasien yang mengalami campak itu kita isolasi atau minimal kontak dengan si pasien. Harapannya angka penularan juga kita putus di sana gitu. Terima kasih ya dok untuk tips-tipsnya. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang mau dokter tambahkan dok? Mungkin saya tambahin sedikit nih buat sahabat-sahabat Hermina, karena kan tadi kita udah cerita panjang lebar. Nah, bahwa kita kembali ke prinsipnya bahwa sebenarnya campak ini dia merupakan penyebabnya virus dan merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri. Nah, tapi apa sih yang sebenarnya perlu kita waspadai? Nah, kenapa ada beberapa pasien yang sampai dirawat padahal kan sifatnya adalah sembuh sendiri. Nah, untuk campak ini sebenarnya yang penyebabnya dia bisa dirawat itu adalah komplikasinya. Jadi yang perlu kita waspadai, yang perlu kita hati-hati itu adalah campak yang dengan komplikasi. Apa aja komplikasi yang bisa? Itu bisa terjadi pneumonia atau keluhan batuk yang hebat, bisa muncul sesak nafas pada si anak, atau bisa menyebabkan diare berkepanjangan yang jatuh kepada dehidrasi berat, sedang atau berat. Nah, atau yang keluhan yang lebih berat lagi itu bisa sampai ke infeksi otak. Walaupun angka kejadiannya jarang, tapi hal ini pernah terjadi dan perlu kita hati-hati. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat Hermina perlu mewaspadai dan hati-hati bahwa jika misalnya ada anak atau orang terdekat kita yang terkena campak, maka kita segera membawa ke fasilitas terdekat agar tidak jatuh kepada campak yang komplikasi tadi. Gitu. Nah, terima kasih banyak ya dok, sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu dengan sahabat Hermina ya dok ya. Nah, jadi sahabat Hermina dapat kita simpulkan. Nah, untuk mencegah agar tidak terkena campak itu salah satunya dengan meningkatkan imunitas kita. Benar ya dok ya? Dengan asupan nutrisi, olahraga, itu ya dok ya. Kemudian untuk anak-anak itu jangan lupa imunisasi, betul ya dok ya. Nah, kemudian kalau untuk yang terkena campak itu kita harus isolasi atau minim kontak ya dok ya. Benar sekali. Oke, baik sahabat Hermina. Sekian bincang-bincang TikTok kita hari ini. Jangan lupa bagi sahabat Hermina agar selalu update mengenai kesehatan di sosial media kita. Sampai bertemu di TikTok selanjutnya. Dadah.